Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multiplexing. Apakah multiplexing tersebut? Ya. Tujuan utama multiplexing adalah efisiensi dari pemakaian atau utilisasi bandwidth dengan cara menggabungkan sejumlah channel menjadi satu. Coba kita lihat gambarnya. Ya. Ini pengirim akan sebelah kiri pengirim itu ada banyak input. Ada N input ya. Masing-masing input itu rate-nya 64 kilobit per second. Dengan perangkat multiplexer dikirimlah ya. Dikirim keluarnya itu nggak sampai N channel, tapi cukup satu link saja ya. Cuman berisi N channel. Jadi kalau ada masukan ada 9 channel, maka tidak membutuhkan media transmisi sebanyak 9 channel. Ya, tapi atau 9 link, tapi cukup satu link. Cuma dalam satu linknya berisi ada N channel. Ya, sama saja seperti kita naik kalau kita jalan 10 orang ya dari kampus lama STEMIK ke kampus baru berjalan 10 orang ya, maka membutuhkan space yang lebih besar kan. Coba kalau kita naik kendaraan ya, naik kendaraan, maka dalam kendaraan itu satu kendaraan atau satu link berisi 10 orang atau 10 channel. Kira-kira seperti itulah cara kerja MUX. Nah, ketika dikirim hanya membutuhkan satu link, sampai di tujuan dilakukan demux lagi atau demultiplexer. Yang tadinya satu link dipecah lagi, dibongkar lagi menjadi 9 N, jadi N atau N channel ya. Itulah cara kerja multiplexing. Ya. Multiplexing terbagi atas beberapa metode, antara lain FDM, frekuensi division multiplexing. Kalau ada frekuensi biasanya ada periode atau ada waktu. Maka yang kedua ada time division multiplexing. Biasanya juga ada apalagi wavelength, panjang gelombang. Wavelength itu panjang gelombang ya. WDM, wavelength division multiplexing. Ya, ada 3. Oke. Sekarang yang FDM ya, atau frekuensi division multiplexing ya. Kita lihat yang di lingkaran merah itu frekuensinya dipecah-pecah jadi beberapa channel. Jadi kalau frekuensinya lebarnya misalnya ada 30 MHz. Jadi misalnya frekuensinya dari 920 sampai 950 MHz. Berarti lebar frekuensinya 30 MHz. Nah, itu dibagi-bagi. Anggap aja sini dibagi 6 channel. 30 bagi 6 berarti 5 MHz. Nah, satu channel itu lebarnya 5 MHz, berisi traffic. Nanti channel kedua 5 MHz lagi berisi traffic yang berbeda. Jadi pembagiannya berdasarkan frekuensi. Itulah yang disebut dengan FDM. Nah, yang kedua TDM ya. Dalam frekuensi yang sama, misalnya tadi lebarnya 5 MHz, dalam 5 MHz itu nanti dibagi-bagi lagi channelnya nih, yang warna biru ini. Nah ini disebut dengan time atau time slot. Jadi seperti dalam apa? Dalam satu barisan ada 10 orang satu barisan, ya. Nah, jadi ada 10 informasi yang dibawa. Nah, ini berdasarkan waktu, time slot. Nanti kita lihat aplikasinya. Oke, kita detailkan. Frekuensi division multiplexing atau FDM merupakan teknik multiplexing sinyal analog yang diterapkan jika link memiliki bandwidth frekuensi yang lebih besar daripada gabungan link-link yang hendak ditransmisikan. Jadi lebar frekuensinya besar, tapi link-link itu membutuhkan frekuensi yang kecil aja. Jadi sebenarnya kita punya 30 MHz, tapi satu link itu hanya butuh 5 MHz. Berarti 30 bagi 5, 6. Jadi ada 6 channel. Ya. Nah, meski FDM merupakan teknik multiplexing sinyal analog yang menggabungkan sinyal analog
Tetapi FDM dapat diterapkan terhadap sinyal digital ya. Jadi sekarang ini bukan cuma analog tapi di digital juga ya. Dan nanti yang digitalnya dirubah dulu menjadi analog sebelum dimultiplexing. Ini gambarnya. Ya. Ini proses multiplexing. Jadi ada 3 sinyal ya, carrier 1, carrier 2, carrier 3 dengan gelombang yang berbeda-beda itu digabungkan. Ya. Jadi yang paling kanan itu jadi gambarnya sinyalnya seolah tidak beraturan ya. Itu merupakan hasil penggabungan. Nah, yang sebelah kiri saya tulis kosong. Ada lagi perambos FM. Ini salah satu pemakaiannya di stasiun pemancar. Jadi nggak mesti kosong ya, bisa berisi juga ya. Cuma di stasiun pemancar, ya kita lihat di stasiun pemancar itu ketika beli perangkat multiplexing ini, ya, perangkat multiplexing FDM, dia akan beli satu range. Nah, frekuensi radio FM itu adalah pada interval 80 sampai 108 MHz. Kalau kamu setel radio pasti di antara itu ya, kalau gelombang FM ya. Nah, stasiun Prambors itu mungkin frekuensinya di 93 mungkin ya. Dia nggak mungkin bisa beli perangkat yang bekerja di 93 MHz. Nah, rugi dong, mana ada pabrik buat perangkat hanya untuk radio Prambors aja. Mana ada perusahaan Huawei nih jual handphone hanya bisa dipakai oleh Indosat saja. Rugi. Dia kan bisa digunakan oleh macam-macam kan, Telkomsel dan sebagainya. Bahkan nggak ada, bahkan dia bisa mampu bukan hanya 3G, 4G juga bisa, 2G juga bisa. Berarti itu perangkat di dalam handphone punya range frekuensi, interval frekuensi yang besar. Ya seperti ini. Jadi radio Prambors nggak bisa beli perangkat yang hanya bekerja di frekuensinya. Ya. Nggak mungkin ada perusahaan yang hanya seperti itu. Dia beli frekuensi di antara 80 sampai 108 MHz. Ya. Kemudian yang dia isi ya radio Prambors aja tuh yang tengah. Ya mungkin ya frekuensinya 93, yang lainnya kosong. Ya, kemudian dikosongkan. Ya. Nah sekarang di sisi penerima. Ketika kita menyetel radio baik di handphone atau radio yang khusus ya, itu kan kita bisa milih channel mana aja ya, ada radio Prambors, radio Sonora, radio band FM dan sebagainya ya. Jadi ketika sinyal itu masuk, frekuensinya masuk, semua akan masuk ke radio kita. Nah, nanti kita putar-putar, kita pilih frekuensi yang mana. Berarti di radio kita atau di handphone kita itu ada perangkat ya yang melakukan fungsi multiplexing. Ada chip atau IC ya. Oke, dijelaskan di sini. Di sisi penerima, misal radio di rumah atau aplikasi radio di handphone, terdapat perangkat. Kalau di handphone bukan kecil kan, berarti pakai chip, IC. Ya, yang berfungsi sebagai multiplexing, yang bekerja pada range frekuensi 80 sampai 180 MHz. Nah, perangkat multiplexing ini akan menerima seluruh siaran radio FM. Maka ketika kita memilih channel radio, kita putar-putar, misalnya Prambors FM, maka hanya siaran dari frekuensi radio Prambors lah yang terdengar oleh telinga kita. Itu melakukan multiplexing. Nah, di situ ada fungsi filteringnya, ada band pass filter, low pass, dan sebagainya. Ini menggabungkan yang tadi ya, proses multiplexing dengan proses demultiplexing secara FDM. Oke. Lanjutkan pemanfaatan teknik FDM. Penyiaran radio AM. Sini ada alokasi frekuensinya di 530 kHz sampai 1700 kHz atau 0,53 MHz sampai 1,7 MHz. Kecil ya. Bandingkan dengan FM. Kalau FM 88 MHz. Jadi kalau AM hanya sampai 1,7 MHz. Kalau FM mulai 88 MHz. Jadi beda banget ya frekuensinya. Di provider AM diberikan antar jarak 2 buah stasiun 10 kHz. Kalau FM 200 kHz ya. Karena stasiun radio FM itu frekuensilah yang membawa informasi sehingga membutuhkan frekuensi yang lebih besar.
Jadi kalau AM10 dia sampai 200 kHz. Siaran televisi, ya. Televisi A, televisi B itu bandwidthnya 6 MHz. Antara RCTI dengan yang terdekat, ya, itu selisihnya sekitar 6 MHz. Juga telepon seluler atau voice call. Kita lihat. Contohnya ini yang 2G ya, di frekuensi 900 MHz. Indosat, Telkomsel, ada Excel ini. Ini sudah dapat jatah. Indosat 935 sampai 945, sekitar 10 MHz. Itu untuk downlink. Uplinknya beda lagi. Jadi ketika kita nelpon keluar dari handphone, ya, yaitu dengan kita menerima telepon itu beda frekuensi agar nggak terjadi collision atau tumbukan. Nah, setiap kanal ini memiliki lebar sekitar 200 kHz. Jadi kalau Indosat dapat jatah 10 MHz, ya, kemudian setiap channel hanya membutuhkan 0,2 MHz, tinggal dibagi aja. Jadi dapatlah sekitar 50 channel. Sesi antara setiap channel sekitar 0,2 MHz. Jadi yang lebar frekuensi yang besar 10 MHz, sementara untuk komunikasi hanya butuh 0,2 MHz kecil, maka kapasitas yang besar itu dipecah-pecah agar bisa banyak channel. Ini disebut dengan FDM. Ya. Contoh FM downlink Indonesia, karena setiap kanal memiliki lebar 200 kHz. Ini penjelasan yang tadi saya ucapkan. Nah, selain FDM, saat bersamaan teknologi GSM juga menerapkan TDM, ya, yang mana setiap channel voice call tersebut berisi 8 jalur pembicaraan atau time slot pada saat bersamaan dengan metode FDM. Artinya gini, ya, artinya setelah dipecah dari banyak channel, ya, di gambar ini yang dilingkari merah ada 6 channel. Nah, satu channel sendiri nggak cuma berisi satu pembicaraan orang telepon, itu dibagi lagi time slotnya. Ada sekitar 8 time slot. Ya. Jadi ada 8 pembicaraan saat bersamaan. Ya, kalau ada sampai channelnya 50, tinggal 8 kali 50. 400 orang yang dapat melakukan teleponan, panggilan suara saat bersamaan pada satu pemancar. Jadi menggabung di teknologi GSM, menggabungkan antara FDM dengan TDM menghasilkan kapasitas yang lebih besar untuk orang melakukan panggilan suara. Oke. Kemudian TDM, ya. Tadi sekilas dibahas yang di materi sebelumnya, ya. TDM atau Time Division Multiplexing merupakan teknik multiplexing sinyal digital yang menggabungkan beberapa channel dengan bitrate rendah menjadi satu channel dengan bitrate tinggi. Ya. Ini ada channel, kalau lihat kepada frekuensi dengan frekuensi yang sama, ternyata ada banyak channel. Ya. Ada banyak channel. Jadi itu berdasarkan time slot. Jadi frekuensi ini misalnya speednya sampai 2 MHz. Padahal orang nelpon cukup 64 kilobit per second kbps, ya. Sementara kapasitas speednya, ya, 2 megabit per second. Nah, kayak bisa ditumpang-tumpangin tuh kan. Ya. Sama seperti orang kecepatan jalan cuman misalnya 2 meter per detik. Numpanglah banyak orang ke dalam mobil, sementara mobil bisa sampai 40 km per jam. Nah, itu dibagi berdasarkan time slot. Oke. Ini dipakai di teknologi, semua teknologi telepon menggunakan teknik ini, ya. Oke, kita lanjut. Ini gambar ininya, detailnya, ya, bisa kamu nggak terlampau ini, ya, karena ini udah lebih detail lagi, ya. Langsung masuk ke WDM. Wavelength itu artinya panjang gelombang, ya. Merupakan teknik multiplexing sinyal analog yang menggabungkan beberapa sinyal optik. Hal ini dilakukan untuk menghemat kabel optik. Misalkan, kabel optik yang tersisa antara Jakarta, sebuah perusahaan punya kabel optik antara Jakarta sampai Tangerang. Ternyata hanya sisa 2 kabel optik, satu transmit, satu receive. Ya.
Kabel optik itu adalah kabel yang di dalamnya cahaya mengalir lewat kaca. Itu yang digunakan di semua jaringan telekomunikasi, terutama yang kabel bawah laut ya. Ya, karena saya hanya 2, sementara ada 3 pasang router yang harus dihubungkan. Tiga router di Jakarta dan 3 di Tangerang, jadi 3 pasang router kan ya, harus dihubungkan. Ternyata transmisinya tinggal 1 saja. Tinggal 1 transmitnya, 1 receive-nya ya. Hanya tinggal 1. Gimana caranya? Gunakanlah teknologi WDM. Gambar seperti ini ya. Jadi lambda masing-masing perangkat router menggunakan kabel optik dengan panjang gelombang lambda 1, router kedua lambda 2, router ketiga lambda 3. Kemudian dipancarkan hanya 1 kabel optik. Ini artinya 1 garis ini 1 pasang ya. Jadi ada 2, 1 transmit, 1 receive, 1 kirim, 1 terima ya. Caranya gimana? Nah, pakai ini garis besarnya saja ya. Pakai namanya perangkat kaca prisma ya. Gambar seperti ini ya. Dengan menggunakan kaca prisma. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.